Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan. Karena itu satu-satunya cara untuk menurunkan fatalitas pada kecelakaan tabrak depan belakang di jalan tol. Jalan tol nggak punya kewenangan untuk itu. Jadi apapun upaya yang dilakukan jalan tol, mereka nggak akan bisa menurunkan fatalitas pada kecelakaan jenis tabrak depan belakang. Oleh sebab itu 87% saya buang nih, nggak boleh pakai. Ini ranahnya Kemenhub dan Dis. Sisa 13%, saya tanya, kecelakaan fatal di jalan tol bisa terjadi karena tidak bekerjanya safety belt, tidak bekerjanya airbag, tidak bekerjanya crash protection box, karena gagalnya guardrail, karena guardrail ke jalur penyelamat, karena tertabrak bangunan rigid pinggir jalan. Pertanyaan saya, Bapak punya nggak data mana yang fatal itu karena masalah guardrail, masalah jalur penyelamat, masalah roadside hazard? Punya datanya? Nggak punya. Nah, terus Bapak mau bikin program apa? Bapak nggak punya finding ya? Bapak nggak punya finding hal apa saja yang menyebabkan fatalitas meningkat di jalan. Tiba-tiba Bapak bikin program dan kemudian ngambil kesimpulan bahwa program itu berhasil 50%. Ini hitung-hitungannya gimana? Ada yang bisa menjelaskan di sini seluruh peserta nih, Kornis? Nggak ada satupun. Jadi mereka membuat suatu program dan menyimpulkan, tapi secara saintifik itu jauh panggang dari api. Ini karena kesalahan mindset. Mereka beranggapan bahwa program keselamatan adalah program untuk menurunkan angka kecelakaan. Padahal bukan. Program keselamatan adalah untuk menurunkan resiko terjadinya kecelakaan. Jadi, di dalam sebuah program keselamatan, itu adalah suatu upaya yang terstruktur dan sistematis untuk menghilangkan hazard atau menurunkan resiko terjadinya kecelakaan atau peningkatan fatalitas. Jadi di sini yang namanya program keselamatan itu fully compromise. Kalau kita nggak bisa menghilangkan hazardnya, ya kita turunkan resiko terjadinya. Saya ambil contoh, tikungan Harmoko sudah menjadi DRK sejak zaman Pak Harmoko jadi Menteri Penerangan. Disebut tikungan Harmoko karena Pak Harmoko pernah kebanting di sana. Bapak bisa bayangin berapa puluh tahun yang lalu itu terjadi. Dan sampai detik ini masih terjadi. Ketika saya ke sana, saya kaget. Itu tikungan itu adalah tikungan patah disambung dengan tikungan ganda searah. Kalau saya bicara tentang ahli sipil jalan seluruh dunia, semuanya akan mengatakan tikungan itu tikungan haram, nggak boleh terjadi. Tapi ini ada, dan ini tidak sesuai dengan regulasi kita. Nah, apa hazardnya? Orang yang masuk ke sana pasti akan kebanting, terpapar gaya sentrifugal ketika kecepatannya ketika memasuki tikungan lebih dari 50 km per jam. Oleh sebab itu saya kasih opsi kepada pemerintah dua. Pertama, hilangkan hazardnya. Pemerintah harus beri lahan, kemudian jalan itu dijadikan jalan lurus. Artinya tikungannya hilang. Itu namanya menghilangkan hazard. Saya jamin 100% kecelakaan yang sama tidak akan terjadi lagi. Opsi kedua, ketika biaya untuk menghilangkan hazard terlalu mahal, pemerintah nggak punya duit atau nggak ada lahannya. Saya kasih opsi kedua. 100 meter sebelum titik, itu dipasang papan peringatan. Di depan, tikungan berbahaya. Kecepatan maksimal 40 km per jam. Jika kecepatan di sana 40, saya udah ngitung jari-jari tikungannya adalah aman untuk kecepatan 50. Kalau semua kendaraan paling besar sekalipun lewat di sana dengan kecepatan 40, maka tidak akan pernah terjadi kendaraan terbanting di sana. Ini secara sains bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, resiko orang terpapar kebanting ke tebing itu akan jadi hilang kalau semuanya masuk pada kecepatan 40. Nah, ini yang saya sebut dengan menghilangkan hazard atau menurunkan resikonya. Pada saat saya ke sana memang ada papan peringatan dibuat oleh kepolisian dan Kemenhub kalau nggak salah. Tapi saya lupa. Tapi yang jelas ada tulisannya di depan
daerah rawan kecelakaan. Rossi aja pernah jatuh di sini, coba. Itu sebuah tulisan yang sama sekali nggak mendidik, yang menunjukkan keputusasaan pemerintah, nggak pernah tahu ini bagaimana cara mengurangi kecelakaannya. Padahal simpel, tinggal diukur jari-jari tikungannya, kemudian kecepatan yang paling aman berapa, kendaraan paling besar berapa. Udah, seperti yang dilakukan KNKT, pasang 100 meter sebelum titik, tepat tikungan berbahaya, kecepatan maksimal 40 km per jam. Maka itu akan mengurangi resiko kendaraan apapun yang masuk ke sana dengan baik. Nah, itu yang saya maksud terstruktur dan sistematis. Jadi kita bisa ngilangin hazardnya atau menurunkan resikonya jika penghilangan hazard terlalu mahal. Nah, program keselamatan itu harus based on finding hazard. Harus jelas hazard yang mau dihilangkan apa, resiko yang mau diturunkan apa. Jadi jangan main coba-coba kayak yang dilakukan di jalan tadi. Mereka nggak punya finding sama sekali, tiba-tiba bikin program keselamatan. Ya akhirnya buang-buang duit aja. Buang duit, buang waktu. Nah inilah yang menyebabkan program keselamatan yang dilakukan sebagian besar oleh teman-teman ini nggak efektif. Karena apa? Mereka nggak punya finding. Pada saat saya tanya, program ini untuk menghilangkan hazard apa sih? Nggak ada yang bisa jawab. Semua jawabnya untuk menurunkan angka kecelakaan, Pak. Nah, ini dia. Ini berarti Anda nggak paham dengan yang sedang dikerjakan. Program keselamatan itu bukan menurunkan angka kecelakaan. Kalau itu sudah dilakukan, maka salah besar. Maka kita akan terjebak dengan kegiatan buang-buang uang dan buang-buang waktu, membuang-buang berdaya. Sebagai catatan di sini bahwa program keselamatan harus dilakukan based on finding hazard. Nah, jadi di program keselamatan itu harus diawali dengan seberapa beresikonya sih awak kendaraan kita, seberapa beresikonya armada atau kendaraan kita, seberapa beresikonya lintasan kita, seberapa beresikonya muatannya, dan bagaimana konsep penanganan keadaan ketika terjadi kecelakaan. Ini yang belum pernah dilakukan. Di RUNKLLAJ, mereka punya program, katakanlah jalan yang berkeselamatan, kendaraan berkeselamatan. Ketika saya tanya contoh kendaraan berkeselamatan, Kemenhub itu di bawahnya harus menangani. Ketika saya sampaikan data, semua kecelakaan bus dan truk yang diinvestigasi KNKT yang penyebabnya adalah karena kendaraan, tidak ada satupun yang disebabkan karena tidak terpenuhinya persyaratan layak jalan. Semuanya terjadi karena tidak terpenuhinya persyaratan teknis kendaraan bermotor, baik penyebab kecelakaan maupun peningkatan fatalitasnya. Semua pengujian kendaraan bermotor dari Aceh sampai Papua tidak ada satupun yang menjalankan kegiatan pemeriksaan persyaratan teknis. Padahal itu diamanahkan di dalam PP 55 maupun di PM 19. Tidak ada satupun saya nemukan. Dan di Dapur Dirjen yang mengatur tentang akreditasi, pemeriksaan persyaratan teknis bukan merupakan bagian daripada persyaratan akreditasi. Fatal. Ini yang saya sebutkan, maka program kendaraan berkeselamatan ini akan jauh panggang dari api. Kenapa? Penyebab kecelakaan, penyebab fatalitasnya nggak tersentuh. Kalau ingin memperbaiki ini, maka perbaiki dulu pengujian kendaraan bermotor. Pastikan pemeriksaan persyaratan teknis yang di dalam PP 55 diatur 56 pasal sendiri, itu dijalankan. Jangan cuma terjebak pada pengujian layak jalan. Pengujian layak jalan hanya 10 pasal. Dan itu nggak ada relevansinya dengan keselamatan. Pengujian layak jalan hanya terkait dengan performansi. Sementara kalau keselamatan kaitannya dengan persyaratan teknis. Sedangkan Undang-Undang LLAJ menyatakan semua kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan.
Nah, yang persyaratan teknis ini diabaikan oleh teman-teman sekarang ini. Yang dijalankan ini. Sementara ini kaitannya dengan keselamatan, ini performansi. Ketika terjadi banyak kecelakaan, ya ini penyebabnya. Ini yang nggak dijalankan. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Bahwa ketika kita membuat program keselamatan, harus diawali dengan data. Seberapa berisiko kendaraan kita. Jalan kita di lintasan kita. Tahun 2023, Korlantas Polri itu menerbitkan bahwa 96% kecelakaan yang terjadi di tahun 2023 itu terjadi di jalan yang bagus, yang mantap jalan. Artinya apa? Ini sama dengan analisa KNKT bahwa lebih dari 70% jalan di Indonesia kondisinya substandar atau unregulating, dan itu menimbulkan hazard, beresiko bagi pengguna jalan untuk terpapar terjadi kecelakaan. Turunannya panjang, tikungannya patah, tikungan ganda searah, ada masalah visibilitas vertikal dan sebagainya. Banyak sekali masalah di sana. Dan ini nggak kesentuh oleh audit maupun laik fungsi jalan. Yang kesentuh oleh audit dan laik fungsi jalan hanya jalan baru. Sementara jalan lama yang jalan itu sudah ada sebelum regulasi itu ada, sama sekali nggak tersentuh. Pemerintah hanya mengaspal, memperbaiki permukaannya. Ketika sebuah jalan geometriknya udah keliru, kemudian dimuluskan, yang terjadi justru resiko kecelakaannya makin tinggi. Saya ngambil contoh, jalan di Cangar Mojokerto. Itu dulu sebelum jalan itu bagus, masih banyak lubang dan tanah batu. Itu nggak pernah ada orang celaka di sana. Begitu pemerintah mengaspal jalan itu bagus, mulus, dikasih marka, apa yang terjadi? Minimal 3 orang kecelakaan di sana. Dan pada saat saya berdiri di sana, ada semacam jalur penyelamat dari jerami. Saya tanya ke orang warung di situ, Pak, motor yang masuk ke sini dan meninggal ada berapa orang, Pak, sejak ini? Enggak banyak sih, Pak. Ya, ada berapa? Ya, kurang lebih 500. 500 orang nggak banyak, Bapak. Ini udah kelebihan bagi saya. Kalau saya 2 aja udah banyak, Bapak 500 banyak. Karena hampir tiap minggu minimal 3 orang. Katanya, waduh, ini menunjukkan bahwa jalan kita sangat beresiko. Banyak sekali jalan-jalan kita yang kondisi geometriknya itu substandar. Karena jalan itu sudah ada sebelum adanya regulasi. Ini kan jadi masalah. Pilihannya ada 2. Jalan itu direkonstruksi, diperbaiki, atau diberi peringatan yang tadi seperti yang tikungan Harmoko. Yang saya sebut sebagai self-explaining road. Kalau pemerintah nggak punya cukup duit, lakukan yang kedua. Artinya apa? Kemenhub dan Dishub dikasih anggaran yang banyak untuk memasang papan peringatan bahwa jalan itu berbahaya dan apa yang harus dilakukan pengemudi. Di depan turunan panjang dan curang, gunakan gigi rendah sekarang. Depan tikungan berbahaya, kecepatan maksimal 40 km per jam. Nah, itu harus dipasang banyak-banyak. Jadi apa? Pengguna jalan ngerti, wah, bisa ada seperti itu dan saya harus melakukan apa. Itu yang harus banyak dilakukan. Jadi, program keselamatan itu harus diawali dengan based on finding hazard. Saya pernah mengumpulkan teman-teman BPT di Indonesia pada saat mereka mengajukan kebutuhan fasilitas jalan. Ketika saya tanya pada salah satu provinsi waktu itu nanya, berapa kebutuhan rambunya? Di sana kurang ini, Pak. Katakanlah kurang 500. Terus saya jawab, kalau misalkan saya kasih duit, saya beli rambu 500. Anda bisa jamin nggak kecelakaan nggak terjadi di jalan itu? Ya nggak jamin. Terus sebenarnya kebutuhannya berapa sih? Kalau akan saya kasih 500, masih kurang nggak? Kurang. Biar nggak kurang berapa? Nggak tahu kan? Nah, saya jelaskan ke mereka. Apa yang ada di pikiran Anda ketika saya ngomong dalam satu ruas jalan ada 1000 rambu? Itu data yang nggak menjelaskan apapun. Tapi kalau saya ngomong di ruas jalan dari A ke B, ada 100 bahaya, ada 100 hazard.
Untuk menghilangkan 100 hazard itu dibutuhkan sekian rambu, sekian tergadrel, sekian meter marka, sehingga kita punya gambaran seberapa bahayanya jalan itu. Jadi fokus Anda adalah di hazardnya, di bahayanya. Sehingga untuk menghilangkan bahaya itu butuh sekian rambu, butuh marka, butuh gadrel, dan sebagainya. Jangan Anda kayak minta mau jualan. Saya butuh rambu, saya butuh gadrel sekian. Saya nggak paham masalahnya apa. Nah, ketika saya tanya, sekarang saya tanya, di ruas jalan itu ada berapa hazard? Nggak tahu, Pak. Nah, kan berarti semua BPT di seluruh Indonesia sama sekali nggak tahu ada berapa hazard di jalan nasional yang dalam wilayahnya. Kemudian, buat apa Anda minta rambu, gadrel segala macam? Berarti nebak-nebak nih, ngarang-ngarang. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam pemasangan fasilitas jalan aja, ini belum terintegrasi dengan permasalahan jalan yang substan tadi. Seharusnya ketika memasang fasilitas jalan, itu adalah untuk meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan pada jalan yang substan. Ketika Kementerian PUPR nggak punya cukup uang untuk membuat itu menjadi standar, maka ini diambil alih oleh Kementerian Perhubungan untuk kepada masyarakat seberapa bahayanya itu dan apa yang harus dilakukan oleh pengguna jalan sehingga resikonya menjadi turun. Nah, jadi di dalam program keselamatan itu harus ada dua, Bapak Ibu semua. Yang pertama disebut dengan active safety. Targetnya untuk menurunkan resiko terjadinya kecelakaan. Jadi agar mencegah jangan kecelakaan. Data yang dibutuhkan, bagaimana suatu kecelakaan terjadi. Remblong, bagaimana remblong itu terjadi? 20 tahun terakhir mengatakan bahwa remblong terjadi karena kegagalan masalah kendaraan. Data KNKT menepis itu semuanya. Semua remblong terjadi karena pengemudi salah menggunakan transmisi di jalan menurun. Semuanya menggunakan gigi tinggi. Nggak ada yang mengaktifkan engine brake, exhaust brake. Padahal itu adalah prosedur baku di semua merek otomotif. Pada saat saya cek di SIM B1, B2, nggak ada tuh ujian yang mengatur bagaimana menggunakan gigi di jalan menurun. Ketika saya cek SKKNI pengemudi bus dan truk, itu juga nggak ada. Ini menunjukkan bahwa secara by design, baik di SIM B1 dan B2 maupun di SKKNI pengemudi bus dan truk, teknik mengemudi di jalan menurun, itu nggak ada sama sekali yang mengajarkan bagaimana cara pengemudi bus dan truk melalui jalan menurun. Sehingga kalau di tahun 2022 terjadi 5.200 kasus remblong bus dan truk, saya nggak heran. Karena apa? Nggak ada pengemudi yang tahu. Karena di SIM B1, B2 nggak ada, di SKK ini nggak ada. Oleh sebab itu, untuk mengurangi angka kecelakaan remblong pada bus dan truk, caranya gimana? Perbaiki pengambilan SIM B1, B2, dan perbaiki SKK ini pengemudi bus dan truk. Sehingga pengemudi bus dan truk bisa tahu caranya mengemudi di jalan menurun. Itu yang harus dilakukan. Passive safety. Targetnya untuk menurunkan fatalitas korban. Datanya, bagaimana korban mengalami fatal. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa 87% kecelakaan di jalan tol itu adalah tabrak depan belakang. Ini menempatkan tol di Indonesia menjadi tol paling maut seluruh dunia. Karena setiap hari pasti ada orang meninggal di sana. Dan meninggalnya sama, yaitu masuk kolong truk. Kalau pemerintah mau menurunkan fatalitas di jalan tol, menghilangkan angka 87% itu, gampang sebenarnya. Semua truk dipasangi namanya RUP, Rear Underrun Protection, atau perisai kolong belakang, atau bem belakang. Ketika ditabrak, maka itu pengemudinya nggak akan fatal. Bahkan mungkin hanya luka-luka sedikit saja. Aturan itu sudah ada di aturan yang terkait dengan UN regulation. Di dalam aturan regulasi dunia itu ada bahwa truk harus dipasangi perisai kolong. Di dalam PM Peraturan Menteri Perhubungan sudah ada bahwa truk harus dipasangi perisai kolong. Yang jadi masalah adalah siapa yang bisa memastikan, siapa yang bisa mendorong agar
PM 37 kalau nggak salah, PM 37 tahun 2021 itu dijalankan. Di mana di dalam PM itu disebutkan bahwa semua truk harus dipasangi perisai kolong. Kalau pemerintah bisa mewajibkan, kemudian pengujian kendaraan bermotor, kalau truk nggak ada perisai kolongnya nggak akan lolos uji kir. Maka fatalitas di jalan tol yang terkait tabrak depan belakang pasti akan turun. Jadi sebenarnya program passive safety untuk menurunkan angka kecelakaan tabrak depan belakang gampang. Memastikan di dalam pengujian kendaraan bermotor bahwa truk yang nggak dipasangi perisai kolong dipastikan nggak lulus uji. Karena dasarnya udah jelas peraturannya. Tapi ini nggak dijalankan sehingga apa? Hampir 90% truk Indonesia nggak ada perisai kolongnya. Ketika mobil masuk ke bawah ya udah selesai. Kepala orang langsung ketemu dengan chassis truk. Ini yang menyebabkan meningkatnya fatalitas. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Jadi saya nggak akan panjang lebar di sini. Nanti saya ingin diskusi saja dengan teman-teman semuanya mengenai program keselamatan ini sehingga di sini saya ingin merubah mindset teman-teman semua bahwa program keselamatan itu bukan tentang mengotak-atik data angka kecelakaan, mengotak-atik data IRSMS. Data IRSMS itu berbasis pada data yang diolah oleh kepolisian. Kepolisian menjalankan itu adalah berdasarkan kepada Undang-Undang LLAJ. Di dalam Undang-Undang LLAJ itu berbeda dengan 3 undang-undang transportasi lainnya. Di dalam Undang-Undang Penerbangan Pelayaran Kereta Api disebutkan bahwa ketika terjadi kecelakaan harus dilakukan investigasi untuk mencegah peristiwa itu terulang kembali. Di Undang-Undang LLAJ enggak. Jika terjadi kecelakaan, dicari tersangkanya. Jadi peristiwa kecelakaan di LLAJ adalah peristiwa tindak pidana. Dan ini ranahnya pro justisia. Tidak ada satupun kalimat di dalam Undang-Undang LLAJ yang menyatakan bahwa ketika terjadi kecelakaan diinvestigasi dan dicari penyebabnya untuk mencegah hal itu terulang kembali. Nggak ada. Kemudian data BAP, berita acara pemeriksaan saksi, tersangka, dan sebagainya direkap di dalam IRSMS dan itu yang dijadikan dasar bagi Bappenas, ITB, UGM, dan sebagainya untuk mengolah datanya. Sama sekali nggak ada data yang menjelaskan bagaimana kecelakaan itu terjadi dan bagaimana fatalitas itu terjadi. Semua kita di Indonesia pada saat membuat keselamatan tebak-tebak buah manggis. Karena nggak ada datanya sama sekali. Datanya hanya kejadian. Ini yang saya sebut kita buang-buang nih. Kita buang-buang waktu. Sehingga kalau kita ingin membuat program keselamatan yang efektif, awalilah dengan data finding hazard. Apa yang menyebabkan kecelakaan terjadi? Apa yang menyebabkan fatalitas terjadi? Mulailah dari sana. Dari sana kemudian kita program dan sebagainya. Mungkin kurang lebih itu Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran terkait program keselamatan apa yang harus dilakukan. Jadi PR kita banyak, mulai dari pengemudi, apa yang harus dilakukan di pengemudi kita, masalahnya di mana, hazardnya di mana, kemudian di kendaraan, di jalan, di lintasannya, di muatannya, kemudian emergency response plan, penanganan keadaan darurat. Kalau kecelakaan terjadi, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Mungkin kita bisa sambung dengan diskusi dan tanya jawab. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wildan atas paparannya yang singkat, namun juga karena ini berbasis dari pengalaman, jadi penting bagi kami untuk membuka wawasan kami bahwa ternyata program keselamatan itu memang harus kita buat berbasis data, gitu Pak, yang disampaikan ya. Dari data awak, data armada, lintasan, muatan, dan penanganan keadaan darurat. Baik, di sini juga telah hadir teman-teman dari Pusbang SDM Aparatur, ada BDS Suara, dan juga ada beberapa teman struktural. Mungkin dari teman-teman silakan kalau ada yang ingin menanyakan, menanggapi, atau mungkin memperjelas, menambahkan. Kami persilakan, Bapak. Oke, ada pertanyaan satu dari Bapak Pungkas, Bapak silakan. Ya, terima kasih Pak Yohanes Darsono. Terima kasih Pak Wildan atas paparannya yang begitu menarik ya, memberikan pencerahan. Jadi mungkin tadi di depan sudah disampaikan Pak Yohanes Darsono, maksud kegiatan kita pada siang ini kita ingin menyusun kurikulum keselamatan Pak.
Jadi intinya bagaimana kita mau menyusun materi untuk pelatihan keselamatan supaya tepat sasaran, kira-kira begitu. Tepat sasaran ya. Jadi makanya kami undang Bapak di sini untuk bisa memberikan pandangan terkait kira-kira materi apa aja tuh yang yang harus diberikan pada pelatihan keselamatan yang targetnya aparatur tentunya di sini, pemerintah. Gitu. Nah, terkait keselamatan juga tadi yang disampaikan Pak Wildan, ya saya aminkan semua, saya iakan semua, memang begitu Pak. Ya, jadi memang kita butuh ya mindset tambahan ya. Kalau saya bukan merubah mindset ya Pak, mindset tambahan dari Bapak ya tentang bagaimana program keselamatan itu harus berbasis data. Tadi yang saya tangkap kan program keselamatan yang berjalan ya Pak, yang berjalan artinya memang infrastrukturnya sudah ada gitu loh. Infrastrukturnya sudah ada, dalam operasionalnya ditemukan potensi, ditemukan kecelakaan-kecelakaan atau kegagalan operasional yang disebabkan oleh hazard. Berangkat dari hazard itu, baru kita bisa menyusun program yang kira lebih bisa menangani hazard itu kan begitu Pak ya. Bukan reka-reka belaka gitu loh. Tapi juga kalau bicara keselamatan ini kan menarik jadinya Pak. Menariknya karena keselamatan ini seperti kesehatan Pak. Ya, jadi dia masuk dalam kategori kalau dalam ekonomi itu barang non pasar Pak. Barang non pasar artinya keselamatan atau kesehatan nggak bisa kita beli di pasaran Pak. Nggak bisa kita cari di Alfamart, di Indomaret, beli keselamatan gitu nggak ada. Jadi artinya apa? Saya mau bawa ke sana, apresiasi masyarakat terhadap keselamatan itu rendah. Bahkan pemerintah Pak juga rendah apresiasinya terhadap keselamatan. Jadi kita itu ya apa ya? Kalau belum sakit atau belum celaka, belum aware terhadap keselamatan tersebut gitu loh. Jadi makanya segala apapun yang kita lakukan terkait program keselamatan itu jadi tidak menarik gitu loh Pak. Karena tadi Pak, jadi itu barang nggak kelihatan, kesannya seolah nggak ada harganya. Padahal harga keselamatan itu tidak terhingga kan Pak, setuju kan? Jadi kalau ada orang ditanya begini, kamu mau nggak mati lebih awal, saya bayar sekian, nggak ada yang mau kan? Jadi artinya apa, nilai keselamatan itu tidak terhingga, tapi apresiasinya rendah. Nah terkait dengan apresiasi tadi Pak, tadi Bapak sudah menyinggung terkait program keselamatan yang berbasis dari data. Intinya pemerintah harus siap mengalokasikan dana untuk bisa ya setidaknya menghilangkan atau kalau nggak bisa menghilangkan mengurangi hazardnya Pak ya, supaya tingkat kecelakaan itu menurun. Setuju Pak. Tapi juga yang perlu diantisipasi Pak untuk pembangunan infrastruktur yang baru itu kan dalam aspek desainnya mestinya harus mempertimbangkan keselamatan juga. Jangan nunggu nanti setelah kecelakaan baru dipikirkan kira-kira apa nih kelengkapan keselamatan yang dibutuhkan pada infrastruktur dimaksud. Maksud saya pada aspek desainnya, kita membangun pelabuhan, kita membangun jalan, kita membangun bandara, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang terkait keselamatan harus include di sana. Jangan sampai kita berpikir karena ini menambah biaya, terus kita nggak adakan. Akhirnya apa? Setelah dioperasikan, celaka. Kan begitu Pak. Baru di situ kita sadar, wah kurang ini, kurang itu. Padahal di awalnya sebetulnya sudah bisa diprediksi. Kalau ini ada potensi hazard gitu loh. Ada potensi bahaya, mestinya ditutupi apa dilengkapi begitu loh. Ya. Jadi di situ yang saya pikirkan butuh penekanan ke masyarakat, ke pemerintah betapa pentingnya value of transport safety itu atau nilai keselamatan. Supaya itu terus dipakai untuk salah satu variabel untuk mempertimbangkan pembangunan sektor transportasi. Jadi jangan ditinggalkan keselamatan itu. Gitu loh. Nah, yang saya khawatir apapun yang kita lakukan mengabaikan faktor keselamatan. Sehingga jadinya operasionalnya celaka. Ditambah lagi ya, itu barang dioperasikan terus kan berkembang terus Pak dinamikanya. Dipengaruhi lingkungan, dipengaruhi segala macam, akhirnya timbul masalah-masalah hazard baru Pak. Kita bangun tadi ilustrasi dari Pak Wildan bagus sekali tuh. Ada kita bangun jalan yang dulu-dulunya tuh aman gitu loh. Terus kita mulusin itu jalan, kok jadi nggak aman? Ya, padahal kalau dari sudut pandang desain mungkin itu memelancar pergerakan kan Pak, jalannya licin. Tapi dari sisi keselamatan karena jalannya licin itu memancing orang untuk apa? Berkecepatan lebih tinggi gitu kan.
akhirnya resiko keselamatan meningkat gitu. Jadi aspek-aspek begitu kan berkembang terus. Jadi makanya itu saya iakan yang Bapak katakan. Jadi program keselamatan berbasis data, iya Pak. Tapi menurut saya itu nggak cukup. Termasuk awalnya juga Pak, waktu kita mendesain infrastruktur, ya harus dipikirkan. Artinya potensi-potensi hazard yang akan mungkin terjadi pada infrastruktur dimaksud gitu. Jadi itu kira-kira Pak yang mungkin nanti bagaimana mengemasnya dalam kurikulum keselamatan ini supaya nanti peserta ini dalam waktu yang kita rencanakan bisa mendapatkan pemahaman yang tadi Bapak katakan bisa ada mindset tambahan dan mindset yang pokoknya itu gak hilang gitu Pak. Terima kasih Pak Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Pungkas atas pertanyaannya dan juga tadi beberapa hal-hal yang disampaikan terkait dengan mungkin kalau dirangkum yang kedua itu bagaimana membangun budaya keselamatan ya. Baik, Pak Wildan, supaya ini lebih interaktif tektokannya, mungkin saya persilakan Pak Wildan untuk ya menambahkan pada kami. Poin-poinnya adalah yang pertama tadi, kira-kira materi apa saja materi-materi pokok yang perlu kami sampaikan nanti kepada para peserta tentang diklat keselamatan ini. Silakan Pak Wildan. Baik, jadi mungkin akan saya awali dulu Pak. Tahun kemarin, akhir tahun kemarin Desember, saya diminta bantuan untuk menganalisa data IRSMS. Jadi dari data itu saya diminta menganalisis kira-kira kecelakaannya apa, mitigasinya apa. Ketika saya analisa datanya, bingung saya Pak. Datanya lengkap banget, memang lengkap. Ada kejadian tabrak depan, atau tabrakan motor, mobil sekian, truk sekian, bis sekian, ya ada lengkap. Yang meninggal apa? Kemudian ada data yang terlibat kecelakaan laki-laki, perempuan, umurnya, ya. Kemudian pendidikannya ada semua. Tapi yang jadi masalah, kecelakaannya apa saya nggak ngerti. Kemudian ketika saya tanya ini kejadian di mana ya? Itu paling kecil adalah di kecamatan. Contoh kecamatan Pulau Gadung. Menurut Pak Wildan di kecamatan Pulau Gadung ini kenapa? Ya nggak tahu Pak. Gimana saya tahu? Orang Bapak hanya mengatakan di Pulau Gadung, kecamatan Pulau Gadung ada jumlah kecelakaan sekian, yang meninggal sekian, perempuan sekian, laki-laki sekian. Kemudian saya disuruh ngambil kesimpulan, kemudian buat program. Ya nggak tahu. Gimana saya mau buat analisa orang data yang cuma gitu? Jadi sepertinya data yang dikumpulkan kadang kalau teman-teman kepolisian itu data yang sama sekali bisa dipakai untuk analisa kecelakaan. Karena data itu nggak representasi. Sehingga saya sampaikan saya sulit menganalisa data yang seperti ini. Karena paling kecil adalah di satu kecamatan, sementara saya nggak tahu di kecamatan Pulau Gadung kan banyak sekali jalan. Kecelakaannya di jalan saya juga nggak tahu. Bagaimana kecelakaan itu terjadi saya juga nggak tahu. Terus saya harus menganalisa gimana? Bagaimana orang meninggalnya juga nggak tahu. Jadi saya nggak bisa analisa apapun. Nah, oleh sebab itu saya berulang kali saya sampaikan. Ketika saya ditanya, Pak Ilhan, pekerjaan keselamatan itu apa sih? Pekerjaan orang safety? Ditanya pertama, ditanya pada saat oleh Dinas Perhubungan. Di sini ada bidang safety, di sini ada seksi keselamatan, di sana ada direktorat keselamatan. Pekerjaannya apa? Jawab, pekerjaan keselamatan, apakah itu bentuknya departemen, direktorat, unit, satuan, seksi, bidang, apa aja. Pekerjaannya 3. 1. Mengidentifikasi hazard dan menilai resikonya. 2. Buat reportnya. 3. Membuat mitigasinya. Jadi, kalau kita bicara kurikulum keselamatan, itu 3 hal yang harus saya sampaikan. 1. Bagaimana sih cara mengidentifikasi hazard? Cara mengidentifikasi hazard pada pengemudi, pada kendaraan, pada jalan, pada muatan, dan pada penanganan keadaan darurat. Hazard itu ada yang bersifat evident, terlihat, dan ada yang bersifat hidden, yang hanya bisa diketahui dengan melalui pengetahuan. Saya kasih contoh. Ban gundul itu adalah hazard. Tapi hazard evident, semua orang bisa melihat bahwa ban itu gundul dan berbahaya. Minyak rem
yang kandungan airnya lebih dari 3%, itu hazard hidden. Ini menjadi penyebab remblong. Masalahnya pengemudi dan pemilik kendaraan tahu nggak bahayanya? Minyak remnya kalau kandungan air lebih dari 3%, apa yang terjadi? Ini yang saya sebut dengan hazard hidden. Mengidentifikasi hazard, mengetahui hazard, itu sebuah pengetahuan. Ini harus disampaikan kepada semua masyarakat. Menilai risiko. Kapan sebuah risiko, sebuah hazard akan menyebabkan terpapar? Tikungan Harmoko. Jari-jari tikungannya maksimal hanya bisa dilewati oleh kendaraan paling cepat 50 km per jam. Jika kecepatannya lebih dari 50, maka dia akan terbanting ke tebing. Ini adalah gaya sentrifugal. Rumusnya jelas, gaya sentrifugal berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya berbanding terbalik dengan jari-jari tikungannya. Kalau kita ingin pengemudi nggak terbanting ke sana, maka kecepatannya harus turunkan. Jadi menilai risiko. Tikungan Harmoko, kita nilai risikonya. Kapan seseorang akan terbanting ke sana? Kalau di kecepatannya di atas 50. Dengan demikian kita tahu. Nah, di sini perlu ilmu. Jadi pengetahuan keselamatan tadi, mengidentifikasi hazard dan menilai risiko. Kita sebut HIRA, Hazard Identification and Risk Assessment. Ini adalah mari dasar daripada keselamatan. Yang kedua, bagaimana mereportnya, menuliskannya dalam laporan, menyusunnya. Dan yang ketiga adalah membuat mitigasinya. Apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan hazard, itu menghilangkan hazardnya, atau menurunkan risiko terjadinya. Memahami risiko atau hazard di jalan, di kendaraan, di pengemudi, itu butuh pengetahuan dan nggak semua orang bisa. Itu yang selama ini nggak pernah disampaikan di pelajaran-pelajaran keselamatan. Pelajaran keselamatan yang saya lihat hanya menganalisa angka-angka kecelakaan tadi, menggunakan EAN, statistik, dan sebagainya. Sama sekali nggak ada yang mengajarkan apa saja sih hazard di jalan. Katakanlah, apa yang menyebabkan aquaplaning? Itu kecelakaan nomor 2 yang paling banyak di jalan tol. Aquaplaning adalah peristiwa terbungkusnya roda oleh air, sehingga kendaraan kehilangan traksi pada aspal. Apa yang menyebabkan kecelakaan? Bagaimana meningkatnya kecelakaan aquaplaning? 1, bannya tekanan anginnya kurang. 2, putaran roda cepat lebih dari 70 km per jam, maka resiko terpaparnya kendaraan itu oleh aquaplaning semakin tinggi. Semakin lebar tapak ban, semakin cepat putaran roda, semakin kecil rendah tekanan angin, semakin besar kemungkinan dia terpapar aquaplaning. Nah, resiko ini harus disampaikan kepada masyarakat. Selama ini apa yang dilakukan oleh kita pada masyarakat? Hati-hati kalau hujan, udah gitu aja. Kita nggak pernah ngasih tips. Berapa kecepatan maksimal, ban kamu harus seperti apa, dan sebagainya, sehingga resiko saya mengalami aquaplaning semakin kecil. Itu yang dimaksud pelajaran keselamatan sebenarnya. Apa yang menyebabkan pecah ban? Karena tekanan anginnya rendah. Pemahaman masyarakat keliru. Dikiranya ban yang gundul itu akan beresiko pecah ban. Oh, nggak ada hubungannya ban gundul atau rambutnya tebel atau apa, tetap nggak ada hubungannya. Pecah ban itu penyebabnya 1, tekanan anginnya kurang dari standarnya, sehingga dia terjadi bumping. Ketika dia bumping, maka temperatur ban itu akan meningkat, sehingga terjadi peristiwa namanya polimerisasi. Bagian ban akan kembali ke strukturnya masing-masing sehingga lemah. Dan itu kita temukan, KNKT menemukan jejak polimerisasi pada setiap peristiwa pecah ban berupa warna ungu di dalam bannya. Nah, tahun ini harus disampaikan pada masyarakat ketika lewat jalan tol, sering-seringlah ngecek tekanan angin ban. Kalau tekanan angin ban lebih, nggak apa-apa, paling membal aja, rasanya nggak nyaman. Tapi kalau tekanan angin kurang, nah itu yang bahaya nih. Anda tinggal tunggu waktu kapan bisa pecah, kapan aja. Nah, ini yang harus pengetahuan. Nah, jadi kalau menurut saya, materi safety yang paling dasar itu adalah 3.
Satu, mengidentifikasi hazard. Dua, nilai resikonya. Tiga, membuat mitigasinya. Kita harus bisa mengajarkan hal itu kepada para masyarakat, aparatur kita, kepada transporter kita. HIRA namanya. Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control namanya. HIRARC itu adalah materi safety yang paling dasar. Nanti kalau advance-nya ada namanya bagaimana melakukan audit, bagaimana melakukan inspeksi, bagaimana melakukan investigasi. Dan yang paling tinggi di safety namanya FMEA, Failure Modes and Effect Analysis. Kalau ada sebuah hazard, ada sebuah failure, kira-kira dampaknya apa? Seberapa besar dan sebagainya. Sehingga ketika kita membuat skema mitigasi, maka seorang ahli keselamatan sudah pengalaman, dia akan melakukan FMA. Jangan sampai mitigasi yang dilakukan akan menimbulkan dampak yang jauh lebih besar lagi. Menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Dan ini berulang kali saya temukan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Jadi tadi kalau basicnya adalah HIRAC, Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Menilai, mengidentifikasi hazard, menilai risiko, serta membuat mitigasinya. Yang kedua, tahap kedua, advance-nya adalah mempelajari tentang audit, mempelajari tentang inspeksi, dan mempelajari tentang investigasi. Kemudian level tertingginya adalah FMEA, Failure Modes and Effect Analysis. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk sumbangan, apa sih kurikulum silabus yang paling bisa disampaikan? Karena di basic aja nanti cukup banyak menjelaskan hazard di kendaraan, di jalan, di banyak itu. Jadi perlu banyak sekali ini. Kurikulum mungkin bisa bikin buku kali itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Wildan atas sharing berbasis pengalaman ya Pak. Jadi sesuatu yang fakta di lapangan, dan ini memang yang kami butuhkan untuk kami susun kurikulum berdasarkan data-data dan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya saya persilakan juga dari teman-teman lain mungkin yang tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wildan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa berbahagia bisa berkomunikasi langsung sama Bapak selaku investigator senior yang dimiliki oleh KNKT. Yang saya ingin ketahui adalah tentang kecelakaan transportasi. Tentu kecelakaan transportasi ini tidak berdiri sendiri. Banyak faktor penyebab sehingga terjadinya sebuah kecelakaan. Sejauh Bapak bertindak selaku investigator KNKT, rata-rata keterlibatan kesalahan pemerintah, government failure, dalam sebuah kecelakaan itu kira-kira dominan apa tidak? Atau kira-kira berapa persen? Karena asumsi saya, sebuah kecelakaan itu terdiri dari banyak unsur, tidak berdiri sendiri. Nah, pemerintah sebagai pelayan publik, penyedia prasarana, sejauh mana berkontribusi terhadap sebuah kecelakaan. Demikian Pak, untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Dhani atas pertanyaannya. Poinnya adalah kira-kira aspek kecelakaan yang dari sisi regulator Pak, kira-kira apa yang mungkin belum diatur atau kebijakannya mungkin kalau dari kacamata Pak Wildan apa yang ada selama ini Pak. Silakan Pak Wildan. Baik, terima kasih. Jadi KNKT itu menganut azas, ya, bahwa kalau diumumkan orang awam mengatakan penyebab kecelakaan karena manusia, karena jalan, karena kendaraan. Kita enggak, Pak. Kecelakaan hanya dapat terjadi karena 3 hal. Satu, pengemudi nggak bisa mengendalikan kendaraannya. Yang kedua, pengemudi nggak bisa memahami jalan dan lingkungannya. 3, pengemudi nggak bisa memahami gerakan pengguna jalan lain.
Saya mulai dari yang pertama. Pengemudi nggak bisa mengendalikan kendaraannya. Berarti ada masalah di pengemudinya, dia lagi tidur, atau kehilangan kendali, atau ada masalah di kendaraannya. Di sini, kita pemerintah ada masalah, Pak. Nggak ada regulasi kita yang memastikan bahwa seorang pengemudi itu pasti bugar, pasti sehat. Bis wisata itu bisa mengemudi 3 hari 3 malam itu. Bis-bis di truk-truk dan sebagainya. Nggak ada yang bisa melindungi mereka. Wisata religi itu bisa 5 hari 5 malam dia berjalan dan sebagainya. Nggak ada satupun regulasi yang ngatur kapan pengemudi harus istirahat dan di mana istirahatnya. Semuanya adalah istirahatnya di kolong-kolong, di bagasi-bagasi. Nah, ini peran pemerintah untuk memastikan pengemudi biar bugar tuh nggak ada. Ini yang harus dilakukan tadi. Apa artinya ada sebuah regulasi yang bisa melindungi pengemudi agar pengemudi yang berada di belakang kendali itu pasti dalam kondisi bugar dan sehat. Ini yang sudah dilakukan di penerbangan dan pelayaran serta kereta api. Mereka ada mekanisme namanya fit to walk. Ada mekanisme istirahat dan sebagainya. Di jalan ada. Jadi catatan pertama bagi saya nih, di pemerintah. Pemerintah nggak bisa memastikan membuat regulasi yang mengatur agar pengemudi ini sama perlakuannya dengan masinis, dengan nakoda, dengan pilot. Yaitu pastikan yang duduk di belakang pengemudi orangnya bugar, sehat, dan tidak kelelahan. Yang menimbulkan fatigue sehingga microslip pada saat bawah. Kemudian bahwa pengemudi kehilangan kendali ada masalah dengan sistem kendaraannya. Di sini tadi masalah di pengujian. Pemastian layak jalannya harus ditata ulang. Oleh sebab itu minta kepada pemerintah perbaiki sistem pengujian kendaraan bermotor tuh. Saya belum menemukan satupun unit pengujian kendaraan bermotor yang menjalankan pemeriksaan persyaratan teknis. Dan aturan itu yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Jadi nomor 1, kenapa pengemudi kecelakaan terjadi yaitu pengemudi nggak bisa menguasai kendaraannya. Ini peran pemerintah sangat besar. Jadi di sini bagaimana memastikan pengemudi bugar dan bagaimana memastikan kendaraan yang diuji begitu lulus uji ya berarti kalau sekarang begitu dia lulus kir saya nggak yakin orang nggak dilakukan pemeriksaan persyaratan teknis. Yang kedua, pengemudi tidak bisa memahami jalan dan lingkungannya. Kecelakaan yang terjadi di bis Handoyo di Cipali. Saya sampai ngomong ke pengelola jalan tolnya. Ini yang masang rambu di sini siapa? Saya Pak, udah melalui audit. Ini yang mengaudit yang keliru nih. Penurunan kecepatan 100 ke 40 dalam jarak yang sangat pendek. Itu pengemudi manapun nggak akan bisa. Sehingga pengemudi yang baru pertama kali lewat situ pasti kaget. Begitu lihat lengkungnya seperti itu. Kecelakaan bis Handoyo lagi di Belik. Ketika saya tanya, Bapak ngantuk? Enggak, saya baru 1 jam ganti. Remnya belum? Enggak. Loh, kenapa Bapak masuk jurang? Loh, saya nggak lihat di situ ada jurang ya. Kecelakaan jam 11 malam. Ketika saya ke sana, oh iya jalan jurangnya nggak kelihatan. Nah, di sini artinya banyak sekali jalan-jalan yang pengemudi ini nggak paham. Kecelakaan bis wisata di Bantul, pengemudinya nggak tahu bahwa jalannya turunnya panjang banget rupanya. Wih, panjang banget dia. Dia udah terlanjur pakai gigi 4. Akhirnya ngerem-ngerem terus remnya blong. Nah, ini nomor 2, peran pemerintah sangat besar. 80% jalan kita substandar. Unregulating. Nah, ketika menghadapi jalan gitu, seharusnya pemerintah kan mengingatkan. Di sana jalan turunan panjang dan curam, gunakan gigi rendah. Di sana tikungan patah dan sebagainya. Itu nggak ada. Akhirnya banyak pengemudi yang baru pertama kali lewat kaget sehingga terpapar kecelakaan. Yang ketiga, masalah pengemudi nggak memahami gerakan pengguna jalan lain. Nah, di sini juga kita sering mendapatkan tadi lane hogger. Aturan main dari jalan minor ke mayor. Ketika masuk ke bundaran, siapa yang harus diberi prioritas? Apakah saya ataukah kendaraan yang ada di bundaran? Dan sebagainya. Ini namanya defensive driving. Nah, defensive driving ini harus diajarkan secara masif. Mulai dari SD, SMP, SMA, sampai ke mengemudi bus dan truk. Defensive driving adalah mengemudi dengan memahami gerakan pengguna jalan lain. Apa hak-hak saya? Apa kewajiban saya? Mereka harus diberitahu dan ini harus diajarkan secara masif. Ini juga pemerintah belum melakukan. Nah, ini. Jadi kalau saya lihat
penyebab kecelakaan di Indonesia. Tadi, peran pemerintah ini belum sedikit. Kalau boleh saya katakan, ini error by design. Artinya, kalau ingin menurunkan angka kecelakaan, kita harus mulai dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Wildan atas penjelasannya kepada kami. Jadi ternyata di sini masih ada celah-celah yang perlu diperbaiki dari Kemenhub selaku regulator ya. Baik, ini mungkin nanti menjadi catatan buat kita semua, Pak. Selanjutnya saya persilakan kembali. Mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan. Silakan. Terima kasih Pak Yudarsono selaku moderator. Izin Pak Wildan, mungkin melanjutkan pertanyaan dari Pak Pungkas dan Pak Dani, namun mungkin terakhir saya lebih ke aplikatif Pak ya, karena selain kita menyiapkan kurikulum, review, dan juga nanti bahan ajar, kita dalam keseharian juga menjadi pelaku keselamatan Pak di jalan. Kadang kita juga ingin menjadi contoh pelopor keselamatan, namun pada prakteknya kita sering gamang karena tidak ada payung hukumnya. Contoh, di Undang-Undang 22 itu tidak mencakup terkait dengan larangan merokok. Pada kenyataannya banyak sekali di jalanan, sering terjadi di kota besar maupun di pedalaman, itu merokok sambil naik motor, padahal memboncengkan anak istrinya. Membahayakan siapa? Tentu dia sendiri, karena akan balik ke mata dari si pengemudi, atau bahkan juga akan membahayakan orang di belakangnya. Ini itu termasuk salah satu potensi kecelakaan. Nah, pertanyaan saya pertama, kalau tadi Pak Wildan breakdown, ini masuk hazard yang mana nih? Hidden atau yang terlihat? Tentu terlihat, tapi pada kenyataannya tidak ada payung hukum terkait dengan undang-undang. Setelah saya searching, ada di PM12 ya Pak Wildan. Nah, pada prakteknya yang menegakkan siapa? Kepolisian kadang enggan karena hanya, mohon maaf, statusnya PM, bukan undang-undang. Kemudian terkait dengan kebiasaan melawan arus atau melawan arah. 2019 saya dan Pak Darsono pernah melakukan penelitian, mengambil lokus di Bogor. Sudah kami berikan sosialisasi 1 minggu, oke Pak, tapi setelah itu kembali lagi. Dan potensi kecelakaannya besar sekali. Nah, dari 3 kategori tadi, itu masuk yang mana Pak? Karena tadi pada saat Bapak menjelaskan kepada Dani, ada satu yang belum disampaikan, atau saya mungkin tadi kurang mendengar, yaitu yang tadi pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraannya, yang kedua pengemudi tidak mengetahui jalan yang dilalui, yang ketiga kalau nggak salah masuk kategori ini Pak, pengemudi tidak bisa mengendalikan pengemudi lain yang ada di sekitarnya. Nah, kenyataannya banyak kejadian melawan arus atau melawan arah. Mungkin itu Pak pertanyaan saya, sekaligus mohon penguatan, karena nanti pada prakteknya selain kita mengajar keselamatan, kita juga menjadi pelopor keselamatan di jalan. Terima kasih Pak Wildan. Baik, terima kasih Pak Yohanes Nugraha. Kami persilakan Pak Wildan untuk memberikan penjelasan pada kami. Baik, jadi terkait dengan human factor, itu kakinya ada 2, Pak. Kaki yang pertama namanya violation, pelanggaran. Kaki yang kedua adalah error. Ketika kita bicara pelanggaran, nanti ada pelanggaran yang bersifat rutin, pelanggaran yang bersifat eksepsional. Rutin misalkan katakanlah menyeberang bukan pada tempatnya, ini saat ini bersifat rutin, semua orang melakukan. Pelanggaran bersifat eksepsional itu berarti melawan arus, kata hanya 1-2 orang yang melakukan. Ini harus menjadi perhatian kita. Ini treatmentnya beda antara yang bersifat rutin dan eksepsional. Sementara yang satu sisi lainnya adalah error. Error ini ada 3, Pak. Ada yang disebut dengan skill based error. Error yang disebabkan karena seseorang nggak kompeten. Katakanlah beberapa kasus saya nemukan mereka nggak bisa membedain antara yang disebut dengan rem full hydraulic brake, air over hydraulic brake, dan full air brake. Mereka nggak membedakan kapan saya menggunakan service brake dan kapan saya menggunakan auxiliary brake. Ini namanya error yang disebabkan oleh karena kompetensi dan skill based error. Ini bisa ditangani melalui SIM B1, B2, sama pengaturan tentang SKKNI. Jadi ranahnya treatmentnya di sana. Kemudian yang kedua ini adalah disebut dengan loss of situation awareness. Seseorang terdistrak, seorang menurun kewaspadaannya, tadi disampaikan ngerokok, main HP, ya makan sambil dan sebagainya, minum obat yang menyebabkan orang nge-flight dan sebagainya. Ini di ranah kedua, namanya loss of situation awareness. Penurunan kewaspadaan pada saat mengemudi, sehingga dia mengambil keputusan atau tidak sesuai dengan kompetensinya. Ini bisa terjadi karena seorang lagi ngobrol, lagi bercanda, lagi makan, main HP, update status, minum, dan sebagainya. Dan yang ketiga disebut dengan loss of control atau kehilangan kendali pada saat mengemudi. Ini disebabkan karena microsleep, tidur sambil mengemudi, karena fatigue, karena lelah, karena sakit, dan sebagainya, minum obat, dan sebagainya. Ini berarti ranahnya kita harus bedakan.
Kapan saya akan menangani tentang violation? Ini otomatis urusannya nanti dengan kepolisian nih, penegakan hukum dan sebagainya. Sementara yang ranah kepada ini adalah kita adalah di error. Bagaimana kita membangun sistem kompetensi pengemudi, kemudian bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar fokus dalam mengemudi, dan yang ketiga adalah terkait mencegah microslip di sini. Nah, dalam hal ini semuanya nanti tadi saya pesankan adalah itu harus ada di dalam latihan penanganannya namanya defensive driving. Di defensive driving itu sebenarnya dalam undang-undang kita itu sudah jelas, Pak. Aturan-aturan bagaimana masuk ke jalan-jalan minor ke mayor, bagaimana ketika akan masuk ke bundaran, bagaimana akan menyelip dan sebagainya, itu semuanya ada. Tinggal bagaimana hal ini disampaikan kepada masyarakat. Jadi di sini memang perlu sekali hal-hal maka perlu diedukasi dengan sangat baik. Sebenarnya apa yang harus mereka persiapkan pada saat akan mengemudi, tantangannya mereka seperti apa di jalan dan sebagainya. Ini yang belum tersentuh sama sekali terus terang, Pak. Jadi kita pada saat melakukan sosialisasi, edukasi, keselamatan, kita materinya nggak jelas, hanya ngomong keselamatan dan sebagainya. Padahal namanya sosialisasi itu targetnya harus jelas, objeknya jelas, yang kita sampaikan terukur. Saya katakan contoh, Pak. Mengemudi, kecepatan seperti apa, jarak aman, keselamatan aman seperti apa, dan sebagainya. Itu harus kita sampaikan kepada mereka. Mereka kadang-kala bertanya kepada saya, Pak Wildan, berapa meter jarak amannya? Nah, ini dia. Ini menunjukkan bahwa Anda nggak paham keselamatan. Jarak aman itu kaitannya bukan dengan meter, bukan dengan jarak, tapi dengan waktu. Saya katakan, waktu ideal atau standar digunakan pemerintah Indonesia adalah 2,5 detik. Itu yang disebut dengan PF time, perception, identification, evaluation, evolution. Itu 2,5 detik. Kemudian 1 detik adalah cara kerjanya otomotif. Jadi 3 detik. 3 detik ini kalau kecepatan Anda 60 km per jam, maka jarak amannya adalah 50 meter. Dengan kecepatan 60, jarak 50 meter, apapun yang terjadi di depan Anda akan sigap dan Anda akan selamat. Lebih pendek lagi, kalau kecepatan naik lagi, maka resikonya waktu reaksi Anda akan berkurang. Yang tadinya 2,5 detik akan turun. Bisa jadi nanti di bawah 1 detik. Pertanyaannya, Anda terlatih nggak seperti pembalap? Kalau pembalap waktunya 0,5 detik, tapi Anda terlatih. Kalau nggak terlatih, maka Anda celaka kapan aja. Nah, resiko pengetahuan ini harus disampaikan kepada para pengguna jalan yang suka ngebut. Dianggapnya jalannya bagus, kendaraannya bagus, tapi lupa Anda terlatih nggak dengan waktu reaksinya sangat kecil. Dengan pengetahuan tadi, bahwa waktu reaksi ideal manusia standarnya 2,5 detik, dengan 2 detik itu sebenarnya jarak amannya adalah 50 meter kalau kecepatannya 60. Nah, sekarang kalau misalkan Anda kecepatannya 100, ini berapa? Waktunya Anda berapa? Ketika jaraknya 10 meter, maka waktu Anda sekian detik, Anda punya bisa nggak? Terlatih nggak Anda memindahkan langsung? Ketika Anda, kalau nggak bisa, maka Anda bisa celaka udah. Kapan aja. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini yang harus disampaikan kepada para pelajar SMA, pelajar SMP, teman-teman pengemudi bus, truk, dan sebagainya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Wildan atas penjelasannya, detail dan sangat teknis. Dan ini memang yang kami butuhkan, sharing-sharing seperti ini. Mungkin kalau nanti Pak Wildan ada materi-materi atau bahan yang bisa di-share ke kami, boleh Ya. kirim Pak, ya karena ini Nanti saya kirim. sekali untuk mengurangi resiko Ya. kecelakaan itu. Baik, saya persilakan teman-teman lagi, mungkin ada yang mau menambahkan, menyampaikan lagi. Pak Kaguk, Pak Samsudin cukup? Pak Pungkas? Baik, terima kasih Pak Wildan dari teman-teman. Untuk sementara ini cukup, tapi nanti mungkin di lain kesempatan kami ingin menimba ilmu lagi dari Bapak, karena ini basisnya pengalaman, tidak bisa bohong, ini pasti terjadi. Baik, kami atas nama Pusbang SDM Aparatur mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk sharing ilmu ini. Lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Saya akhiri sesi pada sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Wildan. Salam dulu ya, Pak. Ya, salam buat teman-teman NKT.